Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, umat Islam mengenal Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Charles Darwin mengemukakan teori bahwa manusia pertama berasal dari kera, yang kemudian berevolusi menjadi manusia. Teori tersebut kemudian diperluas yang mana manusia kera saat itu hidup berdampingan dengan hewan raksasa atau dikenal sebagai dinosaurus. Lantas, manakah yang lebih dulu diciptakan antara Nabi Adam, manusia purba atau dinosaurus? Dinosaurus. Dinosaurus adalah kelompok hewan purbakala dari klad Dinosauria. Ilmuwan mengklaim makhluk ini diyakini sebagai raptor yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Profesor Stephen Jasinski yang merupakan seorang kurator paleontologi dan geologi di State Museum of Pennsylvania berhasil menemukan 20 fosil tulang raptor baru. Tulang raptor itu ditemukan di bebatuan purba daerah San Juan Basin, New Mexico, Amerika Serikat. Penelitian mengenai salah satu dinosaurus raptor terakhir yang berhasil hidup di bumi telah dipublikasikan di jurnal Scientific Report. Dalam teori revolusi, binatang diketahui lebih dulu ada sebelum manusia purba. Sementara kitab suci Al-Quran juga menggambarkan bahwa binatang lebih dulu ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Hal tersebutlah yang membuat Nabi Adam merasa kesepian karena melihat hewan berpasang-pasangan. Adapun hewan diciptakan sebagai pelengkap kehidupan manusia di muka bumi. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Quran Surah Luqman ayat 10. Ayat tersebut menjelaskan arti penting diciptakannya makhluk sejenis binatang di muka bumi. Adapun hubungannya dengan dinosaurus mengacu pada salah satu hadis yang menjelaskan tinggi Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari. Jika dihitung, satu hasta sama dengan 45,72 cm. Dengan begitu, tinggi Nabi Adam alaihissalam adalah 27,432 meter. Ini sama tingginya dengan dinosaurus. Manusia kemudian berevolusi dari abad ke abad hingga kemudian semakin kecil. Manusia purba. Kitab suci Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang kejadian manusia di muka bumi ini, akan tetapi juga menceritakan makhluk lain sebelum terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Al-Quran mengabadikan percakapan malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dari ayat tersebut, menurut tafsir Al-Misbah, Al-Quran menceritakan tentang kejadian manusia yang diciptakan dari tanah lalu ditiupkan ruh. Akan tetapi, Al-Quran juga menjelaskan adanya makhluk-makhluk lain sebelum Nabi Adam diciptakan sebagai manusia pertama.
Walau begitu, Al-Quran tidak secara mendetail menjelaskan makhluk lain di muka bumi sebelum Nabi Adam. Profesor M. Quraisy Shihab berpendapat bahwa boleh jadi makhluk lain yang dimaksud di dalam Al-Quran adalah manusia purba. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penciptaan Nabi Adam kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel yang turun mengambil saripati tanah bumi kemudian berhasil menjalankan tugasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Quran Surah Al-Hijr ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian melengkapi ciptaannya dengan meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Manusia pertama itu pun diciptakan sempurna karena diberi tubuh, jiwa, dan akal. Sebagai khalifah yang mendapat tugas membangun dan memakmurkan bumi, Nabi Adam telah dibekali ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia diajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, 'Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar.'" Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dengan demikian, Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini tentu berbeda dengan manusia purba yang dijelaskan menurut sains, yang mana mereka adalah sosok yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, bahkan sekedar untuk berkomunikasi. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan tentang Nabi Adam alaihissalam, manusia purba, serta dinosaurus. Adapun asumsi bahwa manusia sekarang ini merupakan evolusi dari manusia purba hanyalah dugaan belaka, sebab tidak ada dasar yang kuat untuk meyakini kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran." Quran Surah An-Najm ayat 28. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.